Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, di jam ketiga ini kalian akan bertemu dengan Bapak yang mengisi kegiatan MPLS kalian. Nah, ada pepatah mengatakan anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengisi kegiatan MPLS kalian. Nah, Bapak merupakan salah satu guru di SMP 1 Atap 2 Batu Kande yang memegang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu nanti ketika kalian mendapatkan jam pelajaran mata Bahasa Indonesia, itu kalian akan pasti bertemu dengan Bapak kembali ya. Nah, nama Bapak Idewe Gede Slamet Pardipe, asal Batu Nunggul, Nusa Penida. Dan MPLS ini apa yang kalian akan lakukan atau pelajari ya. Nah, Bapak sudah membawa bekal untuk kalian anak-anak ya. Bapak sudah membawa bekal untuk kalian. Bapak akan tayangkan. Nah, ini adalah grup WA kalian, grup MPLS. Mengapa Bapak menampilkan grup ini? Karena ini berkaitan dengan materi yang akan kalian pelajari hari ini ya. Materi yang kalian pelajari hari ini itu berkaitan dengan WA kalian. Nah, ini kemarin ya ada kepala sekolah kalian mengirim sebuah jadwal MPLS lagi ya. Mengirim ulang jadwal MPLS. Tentunya kalian ada yang membalasnya ya, ada yang membalas WA dari kepala sekolah kalian. Nah, yang menjadi perhatian Bapak adalah yang pertama ini balas kalian ya, balasan WA kalian. Yang pertama ini membalas adalah Okta Sumariani ya. Nah, Okta Sumari ini menurut Bapak ini sudah sangat bagus apa yang dia ucapkan. Inggih suksema Bapak, berarti dia sudah menanggapi apa yang dikirim oleh kepala sekolah kalian, kemudian mengucapkan kata suksema yang berarti terima kasih dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika seseorang menolong kita tentunya atau pastinya kita akan mengucapkan kata terima kasih. Itu yang sangat bagus ya. Ketika ada seseorang menolong kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, kedua, yang jadi perhatian Bapak adalah sangat sedikit orang yang mengucapkan terima kasih ketika kalian sudah ditolong. Nah, dari balasan WA ini hanya ada 2 yang mengucapkan terima kasih. Selebihnya tidak, hanya inggih pana. Ini yang namanya kurang beretika dalam berkomunikasi. Ya. Nah, ada Eka lagi ya. Eka sama Okta tadi yang mengucapkan kata suksema, artinya berterima kasih ketika seseorang membantu kalian. Nah, ini yang sangat bagus ya. Kemudian yang jadi perhatian Bapak lagi adalah ketika bertanya. Nah, bagaimana etika dalam bertanya itu harus diperhatikan anak-anak ya. Ketika bertanya jangan langsung kalian bertanya ya, jam berapa dimulai lagi Pak? Atau Pak tolong kirim link absennya. Nah, ini sangat tidak beretika ya, apalagi kalian berbicara dengan guru kalian. Nah, alangkah lebih baiknya di sini kalian harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Misal, selamat pagi Pak. Nah, tolong kirim link absennya atau minta tolong kirim link absennya atau seperti ini. Om Swastiastu Pak, untuk MPLS nanti jam berapa dimulai?
Nah, itu lebih bagus ya terdengar atau dibaca oleh guru kalian daripada kalian langsung menanyakan seperti ini. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak menampilkan ini dan membahas WA kalian, ya sangatlah perlu kita hari ini mempelajari tentang etika dan etiket berkomunikasi, karena ini menjadi sebuah permasalahan kita bersama ya. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar atau memiliki etika ya. Nah, sebelum lanjut ke materinya anak-anak, Bapak sudah memiliki beberapa video ya untuk membantu kita dalam memperbaiki diri dalam berkomunikasi dengan seseorang. Yang pertama itu adalah video tentang bagaimana kita belajar ya berkomunikasi dalam kegiatan atau pembelajaran daring ini ya. Bagaimana belajar daring atau bagaimana berkomunikasi yang baik dalam pembelajaran daring. Nah, langsung saja silakan tonton video berikut ini. Belajar dari rumah bukan berarti waktu belajar berkurang, tidak ada komunikasi dengan guru, kerja tugas semakin santai. Namun, dengan belajar dari rumah, kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar dengan maksimal. Maka, etika kakak adik sebagai siswa harus dijaga dalam pembelajaran daring ini. Belajar daring menjadikan guru dan siswa harus berhubungan via online, di antaranya melalui WhatsApp, chatting, telepon, dan lain-lain. Belajar di sekolah ada tata tertib sekolah dan aturan yang harus diterapkan. Berbeda dengan daring, tata tertib ini diabaikan karena tidak ada layanan di sekolah bagi siswa. Namun, seluruh proses belajar mengajar dialihkan via daring. Olehnya, aturan belajar daring pun harus diperhatikan bagi siswa agar proses belajar mengajar berjalan baik walau berjarak jauh. Nah, apa saja etika yang harus diperhatikan siswa selama pembelajaran daring ini? Coba kalian dengarkan. Yang pertama, sopan santun dalam chatting. Kakak adik tahu kan chatting itu apa? Yap, chatting adalah komunikasi online. Jadi, ketika kakak adik berkomunikasi dengan guru, kakak adik perlu memperhatikan sikap dan bahasa yang digunakan. Sebaiknya menggunakan kata-kata yang baik dan memperhatikan waktu ketika ingin mengirim chat ke guru. Sikap sopan santun di sini maksudnya yaitu mengucapkan salam, menuliskan nama dan kelas, menyampaikan tujuan atau hal apa yang ingin ditanyakan kepada guru. Yang kedua, membaca info di grup. Memastikan sudah membaca semua informasi di grup kelas atau grup belajar, baik yang disampaikan wali kelas, guru mapel, atau ketua kelas. Grup adalah tempat info penting yang harus dibaca secara keseluruhan bagi setiap siswa, tanpa ada yang terlewatkan. Ketua kelas sebagai admin juga perlu mengontrol komentar teman-teman agar tidak sembarangan komentar di grup kelas, agar info penting tidak terlewatkan oleh teman-teman. Yang ketiga, jangan lupa menghubungi ketua kelas. Jika kakak adik merasa ketinggalan informasi, hal pertama yang dilakukan adalah menghubungi ketua kelas. Mencari tahu apa info penting yang Anda belum ketahui, termasuk info tugas atau info jadwal belajar dan lain-lain. Ketua kelas sebagai tangan kanan guru mapel atau wali kelas menjadi sumber utama kakak adik jika ingin mencari tahu informasi. Jika ketua kelas Yang keempat, berkomentarlah dengan baik. Grup kelas sangat memungkinkan info penting akan tertimbun jika teman-teman kelas mengirim chat sembarangan dan tidak memfilter atau menyaring chat mereka. Maka,
tugas kakak adik di sini adalah harus dengan bijak dan memperhatikan komentar yang seharusnya dilontarkan di grup tersebut. Bahkan, jika memungkinkan tegaskan kembali bahwa grup kelas ini yang beranggotakan guru-guru tidak boleh berkomentar yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Hal yang boleh dikomentari misalnya menanyakan info tugas, deadline, nomor kontak guru mata pelajaran, materi pembelajaran, dan lain-lain. Hanya yang terakhir, carilah waktu yang tepat jika ada keperluan yang sangat penting mengenai pelajaran sekolah. Namun hal pertama yang dilakukan adalah membaca isi grup secara keseluruhan. Kedua, menghubungi ketua kelas. Ketiga, menghubungi guru mapel. Yang keempat, menghubungi wali kelas. Dan yang terakhir, telepon guru di waktu yang tepat. Ini adalah urutan yang dilakukan jika mencari informasi mengenai sekolah atau kelas. Silahkan manfaatkan teknologi dengan baik dan sopan santun dalam berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru. Dan ingat di waktu yang tepat ya, bukan malam, bukan subuh, bukan menelpon sembarangan. Kakak adik pasti paham kan kapan waktu dan bagaimana cara komunikasi secara online yang baik dengan Bapak Ibu guru kita. Ingat, guru adalah orang tua kita dan mereka juga punya kesibukan di rumah. Maka kakak adik tetap harus menghargai waktu mereka sebagai guru yang sedang bertugas di rumah. Jadi, dari sekarang kakak adik silahkan lebih bijak dalam menggunakan grup kelasnya dan belajar komunikasi yang baik dengan guru via chatting. Baik anak-anak, itu sudah tadi kalian tonton ya, bagaimana beretika dalam pembelajaran daring ini ketika menggunakan media sosial atau WA ya, bagaimana berkomunikasi di WA. Kalian harus memperhatikan sikap terlebih dahulu anak-anak ya. Sikap, kemudian bahasa bagaimana ya. Bahasa yang digunakan itu harus beretika juga. Kemudian apa yang bisa dikomeni atau apa yang bisa dikirim dalam WA group yang berisikan guru. Kemudian ketika kalian berkomunikasi dengan guru, kapan waktu yang tepat ya menghubungi guru, itu juga harus diperhatikan anak-anak ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, lebih lanjutnya tentang etika dan etiket dalam berkomunikasi anak-anak. Nah, Bapak juga memiliki video yang sangat menarik untuk kalian tonton ya, supaya kalian bisa dijadikan bekal ya, bisa kalian jadikan bekal untuk menjadi siswa yang baik dalam berkomunikasi. Dan tentunya ketika kalian sudah resmi ketika kalian resmi menjadi siswa di SMP 1 Atap 2 Batu Kandik, kalian sudah memiliki bekal bagaimana beretika dan beretiket dalam berkomunikasi. Nah, video ini akan menjadi pelengkap kalian. Sahabat, jadi kenapa sih komunikasi tetap memerlukan sebuah etika? Hal tersebut supaya tidak terjadi yang namanya salah paham atau perselisihan atau pertengkaran gara-gara komunikasinya gagal, gara-gara komunikasinya dirasa kurang sopan. Maka dari itu, teman-teman perlu menerapkan beberapa etika agar komunikasi teman-teman dapat diterima oleh semua pihak. Nah, apa saja sih kira-kira etika dalam komunikasi itu? Simak terus videonya. Berikut ini merupakan beberapa etika berkomunikasi yang perlu kalian perhatikan ya. Dan jangan lupa kalian tulis materi ini agar kalian teringat dan bisa mempraktekkan ketika pembelajaran berlangsung. Yang pertama adalah saat kalian memulai pembicaraan, perhatikan dulu keadaan calon lawan bicara. Dalam hal ini perhatikan Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru sedang sibuk
atau sedang melakukan aktivitas yang tidak dapat diganggu, maka teman-teman jangan memaksakan diri untuk mengajak berkomunikasi. Tunggu sampai Bapak Ibu guru selesai melakukan aktivitasnya, barulah kalian bisa memulai berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah ketika Bapak Ibu guru sudah bersedia diajak berkomunikasi, gunakan bahasa yang ramah dan sopan. Awali pembicaraan dengan ramah dan sopan, ya. Jangan membentak, ya sewajarnya saja dengan nada yang ramah, kemudian pemilihan bahasa yang sopan. Baik, setelah tadi kita membahas tentang etika berkomunikasi saat sebelum memulai pembicaraan. Nah, sekarang kita membahas etika berkomunikasi saat pembicaraan sudah berlangsung. Dalam hal ini, ketika komunikasi berlangsung secara face to face atau tatap muka. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah tatap mata lawan bicara Anda. Dalam hal ini kalian harus menatap wajah Bapak atau Ibu guru. Jangan sampai ketika diajak bicara, tatapan mata teman-teman malah ke arah lain, sehingga itu mengganggu konsentrasi guru dan guru bisa menganggap Anda tidak menghargai guru tersebut. Maka supaya tidak terjadi hal tersebut, teman-teman perlu menatap lawan bicara Anda dengan tatapan yang sewajarnya, ya. Jangan melotot atau jangan menatap dengan emosi, ya sewajarnya saja. Kalau teman-teman merasa canggung atau sungkan menatap wajah Bapak Ibu guru secara langsung, teman-teman bisa melihat di atas matanya sedikit, ya sekitar kepala bagian atas ini, atau di bagian bawah mata di sekitar hidung. Kalau teman-teman tidak berani menatap mata Bapak atau Ibu guru secara langsung, itu trik yang saya sampaikan. Lalu yang kedua adalah teman-teman perlu menjaga artikulasi, intonasi, dan tempo bicara. Artikulasi ini pelafalan atau jelas tidaknya teman-teman menyampaikan sesuatu. Jadi A, I, U, E, O nya teman-teman harus jelas, ya. Jangan sampai tidak jelas, nanti berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian intonasi, gunakan intonasi yang seramah mungkin, ya. Jangan sampai intonasinya terlalu tinggi, itu seperti orang marah. Atau jangan terlalu rendah, itu malah tidak terdengar suara Anda. Jadi sewajarnya saja, yang biasa-biasa saja. Kemudian tempo bicara, ini berkaitan dengan kecepatan bicara Anda. Jadi teman-teman jangan menggunakan tempo yang terlalu cepat. Dikhawatirkan nanti suara atau pesan yang ingin disampaikan tidak jelas karena saking cepatnya teman-teman bicara. Kalau temponya sederhana atau temponya pelan, otomatis artikulasinya juga jelas, intonasinya juga bagus. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, ya, jangan hanya bicara, dengarkan juga, ya. Kan pasti komunikasi berlangsung dua arah kan, tidak hanya teman-teman saja yang berbicara atau tidak hanya guru saja yang berbicara, keduanya saling berbicara. Nah, teman-teman harus tahu kapan saat yang tepat untuk dia mendengarkan, kapan saat yang tepat untuk berbicara. Jangan hanya berbicara terus, dengarkan juga supaya berkomunikasi bisa lancar. Baik, sekarang kita akan membahas etika berkomunikasi ketika menggunakan media. Boleh media WA atau SMS. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, situasi pandemi corona, yang menggunakan pembelajaran jarak jauh, teman-teman pasti akan menghadapi situasi menggunakan WA ketika berkomunikasi dengan Bapak atau Ibu guru. Nah, ketika menggunakan WA sebagai sarana komunikasi, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah perhatikan gaya bahasa teman-teman. Gunakan bahasa yang baku dan formal. Jangan menggunakan gaya bahasa seperti WA teman sendiri, ya. Menggunakan sapaan lo gue, jangan, ya. Tetap gunakan bahasa yang baku. Gunakan kata sapaan Bapak atau Ibu, ya. Kemudian jangan disingkat juga. Jangan menggunakan bahasa gaul. Jangan disingkat terutama tadi, ya. Untuk,
disingkat UTK, yang disingkat YG, kemudian dengan DGN. Jangan ya, untuk menghindari kesalahpahaman, maka jangan disingkat ya. Kemudian berikutnya adalah perhatikan struktur pesan Anda. Biasanya banyak kasus teman-teman WA panjang lebar tapi tidak mencantumkan identitas, tidak mengucapkan salam. Itu kurang sopan ya. Maka yang sopan menurut saya seperti ini ya. Kalian perlu mempraktekkan ABCDE ini di pesan Anda. Yang pertama, buka dengan salam. Boleh assalamualaikum, boleh selamat pagi, terserah teman-teman. Lalu setelah salam, tulis siapa kamu dan kelas apa. Tulis identitasmu. Jangan terlewat ini penting ya. Kalau nggak ada namanya, guru pasti tidak akan membalas pesanmu. Setelah identitas, sisipkan permohonan maaf. Jadi, selamat pagi Bapak, nama saya Ilmi dari kelas 10 IPA 2, titik. Mohon maaf sebelumnya, koma. Nah, itu sisipkan permohonan maaf. Setelah menyisipkan permohonan maaf, teman-teman baru menyampaikan maksud yang ingin teman-teman sampaikan. Teman-teman baru menyampaikan pesan yang ingin teman-teman sampaikan ya. Kemudian jangan lupa akhiri dengan terima kasih ya. Ini kalau teman-teman mempraktekkan ini, insya Allah dibalas oleh Bapak atau Ibu guru. Dan jangan memaksa untuk segera dibalas ya. Sering Bapak Ibu guru low respon ya, slow respon, mungkin balasnya 2 jam kemudian. Ya jangan diprotes, kan kesibukan Bapak atau Ibu guru dengan kesibukan Anda kan berbeda. Maka maklumi apabila pesan Anda tidak segera dibalas. Yang penting sabar ya, jangan tergesa-gesa. Nah, setelah kita tadi membahas tentang etika berkomunikasi, kita akan membahas etiket berkomunikasi ya sekarang. Apa sih etiket itu? Etiket itu merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Karena berkaitan dengan tata krama dan kita hidup di lingkungan sekolah, maka teman-teman perlu mempraktekkan beberapa hal berikut supaya tetap terjaga sopan santun antara kalian dengan Bapak Ibu guru. Apa saja? Ya, yang pertama adalah biasakan ucapkan tolong dan terima kasih saat meminta bantuan. Ini tidak hanya saat meminta bantuan kepada Bapak atau Ibu guru ya, tapi juga saat meminta bantuan kepada temanmu atau kepada adikmu, adik kelas mungkin. Tetap meskipun lebih tua usiamu, kamu tetap harus membiasakan mengatakan tolong ketika meminta bantuan dan mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Itu dua kata yang penting tapi sering dilewatkan. Terlihat sepele, tapi justru hal ini paling penting ya, kata tolong dan terima kasih. Lalu yang kedua, ini sering terjadi juga. Ucapkan permisi ketika lewat di depan Bapak atau Ibu guru. Teman-teman jangan lewat begitu saja ya, jangan ngeluyur begitu saja. Ucapkan permisi, Pak, permisi, sambil membungkukkan badan. Jangan terus lewat seenaknya sendiri ya. Itu justru Anda terlihat tidak menghargai orang yang lebih tua atau tidak menghargai Bapak atau Ibu guru Anda. Sambil menyapa juga boleh, itu pasti senang Bapak Ibu guru kalau disapa ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyapa dan ucapkan permisi. Di jalan juga ketika bertemu ya sapa, jangan malah disalip. Kalau naik motor ya disalip kemudian dibelayeri, wah itu malah nggak sopan sekali itu ya. Jadi tetap sapa Bapak Ibu guru Anda dimanapun dia berada ya. Lalu yang terakhir, jangan menyela pembicaraan. Ini sering ya, belum selesai ngomong Bapak Ibu guru disela. Itu bisa membuat Bapak atau Ibu guru emosi. Jadi ya kalian harus tahu timing yang tepat, waktu yang tepat. Kalau teman-teman sekalian ingin menyela pembicaraan ya, jangan terus menyela terus ya, jangan ngomong terus. Kadang juga perlu untuk mendengarkan. Ya, itu beberapa hal yang perlu teman-teman praktekkan. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan beberapa hal ini. Oke, anak-anak, itu tadi materi etika dan etiket berkomunikasi sudah sangat lengkap disampaikan ya di video itu ketika kalian meminta tolong ya.
yang harus kalian katakan adalah mengucapkan terima kasih, atau ketika kalian ditolong juga harus mengucapkan terima kasih ya. Ketika ada seseorang berbicara juga jangan menyelah pembicaraan, itu sangat penting ya. Itu akan terlihat kalian tidak menghormati seseorang ya. Tidak menghormati seseorang ketika berkomunikasi, ketika kalian menyelah komunikasi seorang. Sampai di sini anak-anak ya materi kita tentang etika dan etiket berkomunikasi. Nah, lebih jelasnya nanti ya ketika kalian ingin bertanya tentang etika dan etiket berkomunikasi, bisa ditanya langsung ke Bapak ya lewat WA Japri atau di grup. Itu Bapak akan tanggapi tentang materi ini. Nah, sampai di sini materi kita hari ini Bapak akan akhiri. Terima kasih anak-anak.